그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan di sore hari ini. Aku biasanya kalau buat video pasti kegiatannya di pagi hari ya. Jarang banget aku videoin, hampir nggak pernah aku videoin kalau di sore hari. Nah, ini berhubung aku banyak kegiatan di sore hari, terus tadi pagi hari aku leyeh-leyeh nggak ada kegiatan gitu, makanya aku baru video sekarang. Nah, ini aku lagi masak nasi untuk makan malam. Seharusnya video ini aku tayangkan kemarin, cuman karena kemarin aku capek banget habis dari sekolahnya Malaika ada kegiatan gitu dan aku pulangnya agak siangan, jadi aku nggak sempat voice over dan baru bisa aku upload sekarang. Setelah selesai masak nasi, aku mau lanjut jemur pakaian. Nah, kalau kalian ikutin di Instagram aku, pasti udah tahu ya kalau aku kloter pertama pakaiannya anak-anak dulu, biar gampang gitu saat aku menjemur, terus rapi aja gitu ya. Nah, kalau kloter kedua biasanya aku lanjut spray atau pakaian orang dewasa. Nah, ngomong-ngomong soal link, kayak ada nih pertanyaan-pertanyaan di video sebelumnya nanyain spray, terus mukena juga yang aku pakai di video sebelumnya. Nanti bakalan aku catat linknya di video ini ya. Jadi tinggal tunggu aja nanti uploadnya, kalian bisa langsung lihat link yang kalian tanyakan, oke? Pakaian anak-anak udah aku jemur, sekarang lanjut mau cuci pakaian orang dewasa. Ini Mada udah bangun, aku taruh di sini aja main air karena mau dimandiin sore juga, biar nggak jauh dari jangkauan mata aku. Soalnya anaknya tuh kalau misalkan jauh gitu, itu biasanya keluar dari teras atau naik ke lantai atas. Jadi aku taruh di sini aja sambil aku bebersih, sambil aku mencuci maksudnya. Nah, ini lanjut aku mau cuci-cuci dulu, kucek-kucek kaos kakinya Malaika. Jadi ini aku jemur tadi ya, dari tadi pagi aku jemur dan baru aku kucek-kucek sekarang. Udah bersih sih, jadi ini nanti tinggal aku putar aja di mesin cuci. Nah, sambil aku cuci-cuci, aku mau baca pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama dari Mama Fabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, Mada kan pernah pakai empeng. Lepas empengnya di usia berapa? Boleh share biar anak nggak nyari empeng. Iya bener banget, Mada dulu nggak bisa tanpa empeng. Kayaknya separuh hidupnya tuh bergantung banget sama empeng. Saat mau tidur, saat di mobil, saat main, pastinya maunya empeng. Terus kenapa bisa lepas? Jadi waktu itu Mada pernah cacingan ya teman-teman. Aku bawa ke dokter. Nah, penjelasan dokter bisa jadi cacingan itu dari apa yang masuk ke mulut. Nah, setelah kejadian itu aku protek banget waktu sama tangannya dia kalau ngemut. Apa yang dia mainin suka dia gigit-gigit sama empeng juga. Padahal seingatku tiap mau pakai empeng pasti aku cuci. Tapi kita tahu kan ya kalau lagi main terus empengnya jatuh, dia masukkan lagi ke mulut. Sementara aku lagi ngerjain pekerjaan lain. Jadi nggak aku bisa perhatiin semua. Nah, aku waktu itu pakai jurus tega. Jadi nangis tiap malam mau tidur aku biarin nangis kejar. Dan setelah kurang lebih seminggu akhirnya lepas juga. Oke, habis cuci kaos kaki tadi aku lanjut ke dapur. Ini udah tiriskan piring juga, terus lanjut cuci piring. Ini ada piring-piring sedikit, piring tadi kita siang. Dan ada juga beberapa piring yang dipakai ngemil, buat kopi. Jadi ya ini di sini tuh di sink aku nggak pernah kosong ya teman-teman. Pasti aja ada piring gitu loh di sini. Dan kalaupun di sini bersih, tapi di tempat-tempat lain kayak di meja makan atau di meja dekat dispenser, biasanya ada gelas di situ banyak kotor. Nah, waktu itu ada yang nanyain ya cara bersihin pantat panci gimana. Nah, aku selalu sediain yang namanya stain remover yang Mama Lemon. Itu kalian bisa dapatin di Carrefour, di Lotte Mart atau di Hypermart. Bisa juga beli di Shopee, itu ada. Tinggal kalian semprotin aja tadi kayak yang aku buat, terus tinggal digosok-gosok pakai sikat kawat, udah deh selesai.
Pokoknya kalau udah kuning-kuning pantatnya tinggal taruh aja itu, nanti bersih kembali. Nah lanjut lagi, setelah cuci piring sedikit, ini aku mau masak untuk makan malam. Ini aku mau buat sayur santan pakai labu kuning, kacang panjang sama tempe. Terus untuk yang ini yang aku iris-iris bumbunya, ini aku mau buat teri tumis lagi teman-teman. Karena waktu itu enak banget waktu aku buat bumbunya diiris-iris aja kayak gini, dan aku kepengen lagi gitu ya makan itu. Terus nanti aku juga mau goreng ikan sama goreng tempe seperti biasa ya. Di sini di rumah nggak bisa kalau nggak ada tempe crispy, karena kalau dia buka tudung saji terus nggak ada tempe, biasanya dia ngambek teman-teman. Dan ini tempenya sisa segini, nggak apa-apa, cukup untuk dia. Dan aku sisain sedikit untuk buat sayur santan pakai tempe. Nah ini ya, aku nggak goreng, langsung aja nanti aku masukkan ke sayurnya. Dan ini aku mau rebus air dulu. Ini tinggal aku masukkan bawang putih yang udah diiris-iris sama serai. Ini aja sih bumbunya, aku nggak pakai bumbu-bumbu macam-macam. Jadi cuman itu aja, pakai bawang putih tok, dan itu udah enak teman-teman. Nah sambil masak aku sekalian cuci-cuci piring lagi, piring-piring kotor. Terus ada tuh tadi termos yang udah aku cuci tapi ternyata nggak bersih, jadi aku cuci lagi. Dan piring yang udah aku cuci tadi udah aku tiriskan. Jadi begitu ya kalau kita punya tirisan piring yang kecil, jadi nggak boleh lama-lama tinggal di tirisan piring biar nggak numpuk gitu. Jadi kalau udah agak keringan langsung ditaruh ke tempatnya masing-masing. Nah ini kuahnya udah mendidih, tinggal aku bumbuin pakai garam, kaldu jamur, merica sama gula. Terus aku tambahkan santan. Habis itu baru masukkan kacang panjangnya. Simple kan teman-teman masakan aku, karena ini untuk makan malam jadi nggak perlu heboh-heboh banget. Oh ya, ini ada apa sih komentar ya dari Mbak Endah Yuniar. Mbak, anaknya kasihan setiap hari makan pakai tempe goreng terus, sekali-kali dimasakin empal daging sapi goreng dong, pasti suka deh. Nah sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, siapa teman-teman yang selalu diprotes sama emak-emak lainnya? Kenapa sih tempe mulu, telur mulu, nugget mulu dikasih ke anak? Kasihan banget. Gimana ya nanggepinnya ibu-ibu kayak begini? Anakku tuh tiap hari nggak makan tempe melulu mbak. Jadi tempe tuh kayak cemilannya dia pas makan. Jadi ada menu lain yang aku suapin juga. Terus kalau makan tempe mulu tiap hari emang kenapa sih orang anaknya doyan? Jadi nggak semua bisa tervideoin, dan nggak semua apa yang mbak anggap bener itu bener di mata orang gitu loh. Jadi begitu juga sebaliknya. Semoga dimengerti ya, karena aku yakin semua ibu-ibu pasti tahu apa yang dimaui sama anak dan yang terbaik buat anak. Oke? Nah ini bikin hilang mood aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kok, aku nggak ambil pusing. Oke, ini sekarang aku lagi tumis-tumis tadi bumbu-bumbu yang udah aku iris-iris. Terus aku tambahkan saus tiram, terus tambahkan kecap. Nah jadi bingung kan apa yang mau aku omongin tadi. Aduh. Oke deh, ini aja ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini udah aku pernah share sih. Aku udah pernah buat kayak gini, jadi kalian udah mengerti pastinya. Oke, tempe lagi. Jadi ya seperti itulah ya. Ini tuh kayak cemilannya malaikat teman-teman. Dia tuh nggak bisa kalau tanpa tempe, sama kayak ayahnya. Nanti setelah ini aku juga goreng ikan. Nah karena gara-gara komenan tadi nih yang katanya kasih anak tempe melulu, jadi di sini aku kasih video walaupun sebenarnya kita udah makan. Jadi aku sempet-sempetin video ini ikannya yang aku goreng. Takutnya kalian mikir aku kasih tempe lagi ke anak, padahal ini ada ikan juga. Padahal ini tadi videonya nggak ada ya, itu kita sudah makan ya. Tapi karena aku sambil voice over terus ada komenan gitu, jadi aku masuk ke dapur lagi buat videoin ikan itu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai di dapur. Sekarang aku lanjut mau bungkus-bungkusin door prize buat di sekolah. Jadi besok itu ada acara pertemuan orang tua murid di sekolahnya Malaika. Terus yang bertugas adalah kelasnya Malaika. Jadi ini aku mau siap-siap buat door prize. Ini aku beli beberapa perlengkapan dapur dan dekorasi di Shopee. Jadi ini kita tinggal bungkus-bungkusin aja.
Nah, sambil bungkus-bungkus baca pertanyaan lagi dari Mbak Siti Listiani. Hai Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hubungan toksik? Nah, menurut aku hubungan toksik itu hubungan yang disalahgunakan dan akibatnya tuh bakalan kurang menyenangkan, baik itu dari fisik dan emosional. Seperti kita tahu hubungan setiap orang tuh pasti ada pasang surutnya, ada suka, ada duka, ada bahagia-bahagianya, ada pertengkarannya juga. Kalau masih dalam batas wajar itu masih dianggap suatu yang biasa dalam hubungan ya. Cuman kalau kita merasa udah was-was, cepat khawatir, ketakutan dan gak nyaman, bisa jadi kita ada dalam hubungan toksik itu. Nah, kalau udah kayak gitu baiknya dibicarakan dengan baik, cari solusi. 2-3 kali nggak dapat solusi atau titik terang, udah saatnya ambil tindakan yang tegas. Pokoknya pertimbangkan kembali untuk jalani hubungan dengan orang kayak gitu. Apalagi kalau belum nikah ya, yang masih ciwi-ciwi ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, kayaknya harus pikir matang-matang ya teman-teman. Karena dalam pola perilaku gitu perulangannya bakalan ada, sehingga harus dipikirkan kembali. Apalagi kalau udah bawa-bawa fisik, main tangan, pokoknya main pukul gitu, udah deh ya. Pokoknya harus dipikirkan matang-matang teman-teman. Nah, ini sementara masih kita bungkus-bungkus. Ini ada 5 kado gitu ya yang mau dibagikan besok di sekolah. Malika juga besok mau tampil bareng teman-temannya, baca hadis sama bernasyid gitu. Semoga sukses ya untuk acara besok. Oke, ini udah selesai, waktunya untuk beres-beres dulu di sini. Ini tuh banyak potongan-potongan kertas kado. Ini aku mau beresin. Terus ada juga beberapa mainan-mainannya anak yang berserakan. Ini sebelum tidur aku mau rapiin dulu, terus aku sapu-sapu. Nah, ada yang nanyain Mada umur berapa sekarang? Ini udah 1 tahun mau ke 2 tahun ya. Nanti bulan 2 tahun depan itu udah 2 tahun. Nggak berasa ya teman-teman, sekarang udah mau 2 tahun si Mada yang ikutin aku dari dulu. Malaika masih kecil, pasti udah paham banget nih. Aku udah lama banget di YouTube, jadi dari Malaika masih kecil banget sampai sekarang alhamdulillah masih bisa buat video. Walaupun sekarang udah nggak bisa rajin kayak waktu itu yang dulu tuh bisa tiap hari nguploadnya, tapi nggak apa-apa karena kalau tiap hari juga aku nggak bisa teman-teman. Banyak banget yang harus aku urus di rumah, ngurus anak dan yang lain-lain, urus sekolahnya Malaika juga. Oke teman-teman, rumah udah selesai, udah masak, udah makan, udah semua lah pokoknya untuk malam ini. Aku akhiri aja videonya karena sekarang udah waktunya istirahat. Thank you yang udah nonton, yang udah kasih support. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.